Jangan lupa like, subscribe, and aktifkan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Lara Tanjung. Kali ini aku mau berbagi dan nge-share juga buat teman-teman semuanya tentang bagaimana aku berjuang supaya cepat hamil. Jadi aku nikah tuh bulan 12 tahun 2019. Aku dulu mikirnya untuk buat hamil tuh gak seribet, gak sesulit setelah aku alami gitu. Sebenarnya dibandingkan dengan orang-orang yang udah bertahun-tahun, aku masih mending sih. Tapi ya dulu mikirnya sesederhana itu. Kalau orang yang namanya udah nikah sebulan atau 2 bulan mungkin udah langsung punya anak. Itu yang ada di pikiran aku dulu. Tapi ternyata setelah aku nikah, ya aku menjalani ternyata cukup susah juga. Jadi awal aku mau hamil itu sebenarnya aku posisinya masih kerja, masih kerja, dan aku sama suami sama-sama kerja. Kita ngontrak di Padang. Itu bulan pertama, bulan kedua aku mikirnya mungkin aja bulan keduanya aku udah hamil gitu. Aku udah ada sih planning buat resign dari tempat kerja. Tapi ternyata setelah sebulan, 2 bulan aku tungguin, dan saking aku pengennya, sampai-sampai telat sehari 2 hari aku langsung beli test pack, dan itu hasilnya masih hari 1. Jadi pas bulan ketiganya itu aku udah mulai bertanya-tanya, kenapa ya kok masih belum hamil, atau ada masalah sama kesehatan aku atau gimana gitu. Terus aku mikir, atau mungkin karena aku kecapean kali ya, makanya agak susah. Dan aku mutusin buat cari tahu di media sosial juga. Aku buka-buka YouTube, dan ternyata emang banyak wanita di luar sana susah juga punya anak, gak segampang yang aku pikirkan. Mungkin dulu pikiran aku yang sesederhana itu, kalau udah nikah pasti mudah punya anak. Dan sekarang setelah aku tahu dan banyak-banyak dengar-dengar cerita dari teman-teman juga yang susah punya anak, ternyata di sanalah aku tahu kalau hamil itu nggak semudah yang kita bayangin. Mungkin banyak di luar sana yang mudah buat punya anak, tapi banyak juga yang sulit dan harus berjuang dengan promil yang macam-macam. Jadi bulan 3 itu aku udah berpikir kalau aku bulan 4 mau resign, aku mau fokus buat cepat punya anak. Jadi di bulan 4 tuh aku udah resign. Di bulan 3 aku udah mikirin kalau misalnya ada makanan yang mungkin mengganggu dari sistem reproduksi aku, itu aku udah kurangin. Sebenarnya aku itu pencinta kopi, aku suka minum kopi. Dalam sehari itu bisa minum kopi 2 kali sampai 3 kali. Tapi karena ada yang bilang kalau kita minum kopi sering tuh bisa merusak reproduksi juga, makanya aku benar-benar memberhentikan minum kopi. Tapi aku kurang tahu juga sih itu benar apa enggak. Tapi aku demi ketenangan hati aku berhenti. Terus aku minta suami juga buat kurangin ngerokok sama kurangin minum kopi juga. Jadi dari bulan 3 itu kita udah benar-benar ngejaga makan dan minum kita. Aku mulai sering konsumsi sayuran. Hampir mungkin bisa dibilang tiap hari aku kalau nggak makan sayur toge, kalau nggak makan brokoli atau sayur-sayuran hijau yang lainnya. Sering. Dan tiap bulan itu berharap bulan 4 aku udah resign dan benar-benar udah di rumah buat fokus agar aku bisa cepat punya anak. Dan suami juga begitu. Sebenarnya 4 bulan itu waktu yang masih pendek ya sebenarnya. Tapi aku ngerasa karena teman-teman aku yang sama bulannya, tahunnya yang nikah sama aku udah pada isi semua, dan yang Januari Februari pun juga udah isi. Jadi aku ngerasa kenapa ya aku belum, jadi cemas gitu.
Jadi di bulan 5 setelah aku resign itu kan di bulan kelima aku udah cari-cari tahu tuh tentang program hamil yang bisa aku lakuin di rumah. Aku lihat banyak orang yang berhasil bukan pakai sih, tapi minum asam folat gitu yang mereknya Folavit. Terus sama minum vitamin E kalau nggak salah Ever E ya. Aku pernah cobain di bulan kelima. Itu aku beli Folavit sama Ever E dan aku juga sering makan toge waktu itu, banyak minum air putih juga, dan aku udah sama sekali nggak minum kopi. Begitu juga sama suami aku juga udah nggak minum kopi, tapi dia masih ngerokok walaupun cuma sebatang atau 2 batang. Dia berhentinya secara pelan-pelan sih waktu itu katanya, tapi sampai sekarang sih belum berhenti. Cuman pas waktu program itu dia benar-benar niat juga ya. Aku minum Folavit itu sama Ever E itu di bulan 5 itu sebenarnya belum berhasil. Aku udah telat sih waktu itu 3 hari, ada telat 3 hari aku beli test pack, tapi ternyata masih garis 1. Terus di bulan 6 aku masih belum putus asa, aku masih minum asam folat itu, aku masih konsumsi Folavit. Suami aku juga, dia juga minum Folavit satu tablet sehari pas mau tidur. Aku juga pas mau tidur cuma satu kali sehari, tapi aku udah ganti tuh, aku nggak minum Ever E lagi. Aku minumnya susu Prenagen yang khusus buat orang yang baru nikah itu loh. Aku minum, tapi ternyata karena aku kurang suka jadi nggak habis, dan aku ganti lagi sama Energen karena aku lihat di YouTube itu banyak juga yang berhasil program hamilnya setelah minum Energen yang kacang hijau. Dan sebenarnya pas aku lagi program hamil itu, aku juga download sebuah aplikasi, itu namanya aplikasi kalender. Di aplikasi kalender itu kita jadi tahu kapan haid kita datang, terus kapan masa subur kita. Masa subur kita itu adalah masa-masa dimana kita bagusnya berhubungan supaya kita bisa hamil. Jadi aku pakai aplikasi itu sembari juga program hamil, dan alhamdulillahnya di bulan 7 aku dapetin garis 2 dan aku bersyukur banget. Perjuangan aku ternyata benar-benar membuahkan hasil. Sebelum aku dapat garis 2 itu, aku juga udah ngerasain tanda-tandanya pas di masa subur itu, rasanya perut aku tuh kembung agak lain gitu. Jadi pas telat sehari aja aku udah mulai curiga, ini ada apa ya, jangan-jangan aku hamil. Tapi aku belum berani test pack. Aku tunggu 3 hari kalau nggak salah, aku udah nggak sabar aku test pack. Tapi garis 2 sih cuman masih samar. Aku ngelakuin test packnya itu waktu itu kalau nggak salah malam hari kalau nggak salah. Tapi kan banyak yang nyaranin bagusnya itu di pagi hari, tapi karena aku nggak sabar, aku test pack di malam hari dan itu hasilnya garis 2 tapi walaupun masih samar. Terus pas minggu aku cobain lagi test pack dan hasilnya itu udah positif, benar-benar udah jelas gitu. Dan aku ngerasain benar-benar dampak dari aku jaga pola makan selama program hamil. Sebenarnya aku tidur juga aku jaga, aku nggak tidur malam lagi. Biasanya aku sering malam itu suka nonton sampai jam 1, tapi selama program hamil aku benar-benar cepat tidur. Gitu juga sama suami aku ngelarang dia buat kerja yang terlalu capek. Dan apalagi ya, sebenarnya banyak sih waktu itu kita ngelakuin ngejauhin pantangan-pantangannya. Minum es aku juga kurangin, waktu itu aku kurangin minum es, dan alhamdulillah aku bisa dapat garis 2 di bulan ke-7 setelah aku nikah. Dan semoga teman-teman semuanya yang ada di rumah yang lagi menantikan buah hati tetap berjuang dan berusaha, berdoa sama Allah. Kalau kita berjuang dan gak putus asa, mudah-mudahan kita bisa cepat
dikasih momongan, dan doain juga di kehamilan aku bisa sehat-sehat aja. Nanti aku juga mau berbagi dan sharing tentang kehamilan aku. Oh ya, sekarang kehamilan aku udah masuk ke 6 bulan. Dan nanti aku bakal berbagi juga bagaimana hari-hari yang aku jalani tentang kehamilan aku ini, dan itu sebenarnya nggak mudah juga. Nanti bakal aku bagi lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel aku biar aku bisa bikin video lebih banyak lagi.